Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi mustalah hadis kita, yang mana kemarin telah kita bahas tentang ta'arif dan faedah dari ilmu mustalah hadis. Yang mana mustalah hadis itu adalah sebuah cabang ilmu yang dengannya diketahui keadaan rawi dan marwi. Assalamualaikum. Diketahui keadaan rawi dan marwi, apakah diterima dan tidaknya. Maka dari definisi ini bisa kita simpulkan bahwasanya faedah dari mustalah hadis adalah untuk mengetahui mana yang diterima dan mana yang ditolak dari rawi dan marwi. Jadi maudhu ilmi mustalah hadis itu adalah ar-rawi dan marwi. Dan kemarin telah kita bahas tentang perbedaan antara hadis al-khabar, asar, dan hadis qudsi. Yang mana kalau hadis itu kalau dimutlakkan, hadis itu adalah disandarkan kepada Nabi. Demikian pula khabar. Ya. Adapun asar itu secara asal adalah qaulus sahabah wa qaulu tabi'in. Kalau pengen bermakna dari Nabi maka asar anin Nabi, tapi itu jarang sekali. Dan kemarin kita bahas pula hadis qudsi, yang mana hadis qudsi itu adalah sabda Nabi yang Nabi riwayatkan dari Rabb-nya. Dan martabah atau kedudukan hadis qudsi itu antara Al-Quran dan hadis Nabawi. Hadis qudsi itu antara Al-Quran dan hadis Nabawi. Karena Al-Quran itu disandarkan kepada Allah secara lafaz dan makna, dan hadis Nabawi disandarkan kepada Nabi secara lafaz dan makna. Adapun hadis qudsi itu disandarkan kepada Allah Ta'ala secara makna, tidak secara lafaz. Sehingga apa? Sehingga la yuta'abbad bitilawati lafzihi wa la yuqra'u fi shalah wa lam yahsul bihi tahaddi wa lam yuqal bit tawaturi. Sehingga nanti ketika ada pertanyaan, sebutkan perbedaan 4 perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Apa persamaannya dan apa perbedaannya? Di antaranya perbedaannya hadis qudsi itu adalah la yuta'abbad bila tilawati lafzihi wa la yuqra'u fi shalah wa lam yahsul bihi tahaddi wa lam yulqal bit tawatur. Dan kemarin kita masuk pada hadis mutawatir. Hadis mutawatir, yang mana mutawatir itu ada 2 macam, yaitu mutawatir lafdan wa ma'nan dan mutawatir maknan faqat. Ya. Jadi ada yang mutawatir secara lafaz dan makna, dan ada mutawatir secara makna saja. Apa contohnya mutawatir secara lafaz dan makna? Bisa enggak ya? Bisa ya? Dikunci? Enggak bisa? Oke. Ya, tolong dibukakan nggih.
Dikunci dari dalam. Oh, oke. Ada? Oh, oke. Kunci yang ini atau yang atas? Udah? Udah ya? Oh ya. Iya, sekarang kita lanjutkan untuk faedah dari mutawatir ya. Kemarin kan belum. Faedah dari mutawatir dibaca Bapak Didi Panca. Bismillahirrahmanirrahim. Ijim wal mutawatiru bil qismihi yufidu awalan an ilmu wa huwa al-qat'u bi sihhati nisbatihi ila man naqala anhu Thaniyan al-amalu bima dalla alaihi bitasdiqihi in kana khabaran wa tatbiqihi in kana talaban. Ya, syukran barakallahu fiik. Kemudian kita masuk yang jim setelah kita menjelaskan tentang definisi dari hadis mutawatir dan macam-macamnya. Beliau menjelaskan tentang faedahnya. Wal mutawatiru bi qismaihi, dan hadis mutawatir dengan dua macamnya. Ya, bi qismaihi. Qismaini asalnya kan qismaini ya. Terus bersama dengan dhamir hu maka nunnya dibuang. Bi qismaihi. Mutawatir dengan dua macamnya, yaitu mutawatir lafdhan wa ma'nan atau maknan saja, itu yufidu memberikan faedah awalan al-ilmu. Jadi hadis mutawatir itu memberikan faedah ilmu. Wa huwa, apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Al-qat'u bisihhati nisbatihi ila man nukila anhu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah kepastian akan kesahihan penyandarannya kepada yang dinukil darinya. Jadi yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah apa? Mutawatir itu pasti sahih. Ada nggak mutawatir yang dhaif? Nggak ada ya. Karena hadis mutawatir ini lebih tinggi dari apa? Hadis sahih yang ahad. Jadi hadis mutawatir itu memberikan faedah ilmu. Itu pasti sahih. Pasti benar bahwasanya hadis ini dinisbahkan, disandarkan kepada Nabi SAW. Bahwasanya pasti ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yufidul ilm. Berbeda dengan hadis ahad. Hadis ahad itu enggak mesti yufidul ilm. Karena hadis ahad itu ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Tapi kalau semua mutawatir itu adalah makbul. Karena kan yastakhillu tawatu'uhum 'alal kadhib. Saking rawinya banyak, maka mustahil mereka itu bersepakat di atas kedustaan. Jadi semua mutawatir itu makbul. Sanian, kemudian faedah yang kedua dari hadis mutawatir adalah al-amal. Selain memberikan faedah ilmu, juga memberikan faedah amal. Bima dalla alaihi,
yaitu beramal sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh hadis tersebut, oleh hadis mutawatir. Bima dalla alaihi. Jadi memberikan faedah beramal sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh hadis mutawatir tersebut. Bagaimana cara beramal dengan hadis mutawatir? Bagaimana caranya? In kana khobaran bitasdiqihi in kana khobaran. Yaitu dengan cara membenarkannya jika isi dari hadis mutawatir tersebut adalah tentang khobar, tentang suatu berita. Yang ini tentunya berkaitan dengan akidah. Jadi mengamalkan hadis mutawatir adalah dengan cara membenarkannya jika isi hadisnya berupa khobar. Wa tatbiqihi in kana talaban, dan mempraktekannya, menerapkannya apabila hadis mutawatirnya itu berupa apa? Berupa tolab. Tolab itu adalah al-amru wan nahyu. Ya, tolab maknanya apa? Al-amru wan nahyu. Kalau berupa perintah maka dikerjakan, dan apabila berupa larangan maka ditinggalkan. Jadi kalau ada tolab itu sebenarnya ada 3. Kalau dalam nahwu ya. Kalau dalam nahwu kan tolab itu apa? Ada amr, ada nahyu, satu lagi. Siapa yang ingat? Apa yang maksud tolab? Kalau tolab itu kan al-amr itu kan tolabul fi'li. Al-amr artinya apa? Tolabul fi'li. Itu permintaan apa? Untuk dikerjakan. Beda dengan an-nahyu itu tolabul kafi. Masih ingat di usul fikih ya? Nah. Kalau dalam ilmu nahwu, tolab itu ada 3, yaitu satunya adalah istifham. Istifham. Kenapa istifham itu dinamakan tolab? Karena tolabul jawab. Tolabul apa? Jawab gitu kan. Kalau al-amr kan tolabul apa? Fi'li, minta untuk dikerjakan. Kalau an-nahyu tolabul kafi, minta untuk ditahan, tidak dikerjakan. Kalau istifham tolabul jawab kan gitu. Ini penting sekali ya ikhwah. Ini ketika jawab syarat itu kapan wajib diberi fa. Jadi jawab syarat itu wajib diberi fa ini ya. Di antaranya adalah jika jawab syaratnya berupa apa? Tolab. Jadi kalau jawab syaratnya berupa perintah maka fattabi'hu gitu. Idza ja'akal amr fattabi'hu, contohnya gitu. Ya. Idza ja'akan nahyu fala taf'al. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dalam apa? Dalam adawatus syarat. Adawatus syarat, jawab syarat itu wajib diberi fa. Di antaranya adalah jika apa? Fi'ilnya fi'il tolab. Sehingga kita tidak perlu khawatir di dalam apa? Di dalam mempraktekkan, mengamalkan hadis mutawatir. Karena hadis mutawatir itu adalah hadis yang derajatnya paling tinggi. Maka apa? Apabila berupa khobar maka kita yakini, dan apabila berupa tolab ya maka kita amalkan. Kalau perintah dikerjakan, kalau larangan ditinggalkan. Namun ada ya ikhwah sebagian fikrah yang sebagian kelompok ada yang menolak hadis mutawatir karena hanya menurut akal-akal mereka saja. Padahal apa?
hadisnya derajatnya mutawatir. Ya. Untuk hadis mutawatir ada apa? Ada ulama yang mengumpulkan sendiri atau mungkin sudah disatukan sama kitab sahih siapa? Ada kitab khusus yang menyendirikan khusus mutawatir. Iya. Untuk hadis mutawatir saya belum tahu ya, ada ulama yang mengumpulkannya. Untuk hadis mutawatir, kalau secara umum ya bercampur dengan dengan hadis-hadis yang lainnya, hadis-hadis ahad yang lainnya. Ya. Kalau hadis mutawatir belum kita tahu ulama yang mengarangnya, ya mungkin karena di sini pun para ulama untuk menghukumi mutawatir itu juga khilaf. Ada yang sepakat ini mutawatir, ada yang tidak, ya. Sehingga Sehingga di dalam membaginya pun kita perhatikan berkaitan dengan mutawatir lafdun wa ma'nan dan mutawatir maknan. Kalau maknan itu kan sedikit sekali. Maksudnya kalau lafdun wa ma'nan itu lebih sedikit daripada mutawatir maknan itu lebih banyak. Makanya di sini kan diberikan contoh mutawatir yang maknan itu lebih banyak. Tentang syafaat, tentang masul khuf, ya. Dan di sini tentang man bana lillahi baitan, ru'yah, syafa'ah, wal khaut. Namun para ulama sebagian tidak memperinci ini lafdhan wa ma'nan atau mutawatir maknan saja, yang penting mutawatir gitu. Yang penting mutawatir. Iya, pertanyaan bagus Bapak Didi Panjang. Terus berikutnya kita masuk hadis ahad. Dibaca Bapak Rohayadim, tafadhal. Bismillah. Alhamdulillah ta'ala al-ahadu alif ta'rifuha wa aksamuha bi ibarit turuki mangat tamsili. Jim aksamuha bi ibarit rutbati mangat tamsili. Dal ma tufidu. Alif al-ahadu masiwa mutawatiri. Bayan qasimu bi tibaril turuki ila salasati aksamin. Masyhurun wa azizun wa gharibun. Terus wahidun wal masyhuru ma rawahu salasatan fa aksaru walam yablug hadda tawaturi. Misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam al muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bagus. Terus Asanil tadi. ya. Wal azizu marwahu isnani faqat. Misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta berarti hatta akuna ahabba ilahi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmaina. Gharib as-salis al-gharibu wal gharibu warwahu wahidun faqat. Misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Al hadis. Wa innahu lam yara anin nabi lam yarwihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam ila Umar ibnil Khattabi radhiyallahu anhu wala an Umar ila
Alqamah Iya. Alqamah ibni Abi Waqqas wala an Alqamah ila Muhammadin ibni Ibrahim Taimi wala an Muhammadin ila Yahya ibni Sa'id Al-Ansari wa kulluhum minat tabi'in summa rawahu an Yahya Khalqun. khalqun kasirun. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Ya, asani yang kedua adalah al-ahad. Alif ta'rifuha ba aqsamuha bi'tibari turuq. Macam-macam hadis ahad ditinjau dari jalurnya. Ma'at tamsil dengan memberikan contohnya. Aqsamuha bi'tibari rutbati ma'at tamsil. Macam-macamnya ditinjau dari kedudukannya bersama contohnya. Dan ma tufiduhu, hadis ahad itu memberikan faedah apa? Kita bahas yang pertama adalah alif al-ahad. Apa definisi dari hadis ahad? Hadis ahad adalah ma siwal mutawatir. Ini adalah definisi yang paling kita sukai. Ya kan, ma siwal mutawatir. Ya. Sahih ya. Tapi nanti ketika ditanya mutawatir, mana mutawatir? Ma siwa ahad. Kira-kira benar atau salah? Hah? Benar. Jawaban yang sangat bagus. Ya. Iya. Jadi al-ahad adalah ma siwa al-mutawatir. Ma siwa al-mutawatir. Wa tanqasimu bi'tibari turuq ila salasati aqsamin. Dan hadis ahad itu terbagi apabila ditinjau dari turuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditinjau dari banyak jalurnya, sanadnya, itu terbagi menjadi ila salasati aqsamin. Terbagi menjadi 3 macam. Jadi hadis ahad apabila ditinjau dari turuknya, ditinjau dari jalurnya, dari sanadnya, itu terbagi menjadi 2 macam. Yaitu apa? 3 macam ya, yaitu masyhurun wa azizun wa gharibun. Masyhur, aziz dan gharib. Contohnya apa, ikhwan? Ya, kita berikan contoh. Yang pertama adalah fal masyhuru. Apa definisi dari masyhur? Ma rawahu salasatun fa aksar. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang. 3 orang rawi fa aksaru atau lebih. Walam yablugh haddat tawatur. Jadi kita ingat ya bahwasanya hadis masyhur itu 3 atau lebih. Lebihnya ini enggak ditentukan lebihnya berapa. Yang penting belum sampai derajat apa? Mutawatir. Karena para ulama pun tidak membatasi mutawatir itu harus berapa minimal. Yang penting yastahillu tawatuhum alal kadhib. Ini hadis apa? Masyhur. Jadi ketika kita mendefinisikannya adalah ma rawahu salasatun fa aksar wa lam yablugh haddat tawatur.
Contohnya apa? Contohnya adalah hadis dalam Bahjatul Qulub. Kalau teman-teman masih ingat, ya, Bahjatul Qulub tentang Muslim, terus mukmin, terus mujahid itu loh. Masih ingat ya? Misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapakah ya ikhwah hakikat seorang muslim? Kalau benar Islamnya, benar dia itu seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Jadi orang muslim itu enggak menyakiti dengan lisan dan enggak menyakiti dengan tangan. Kalau menyakiti dengan lisan contohnya apa? Apakah ghibah termasuk? Termasuk. Kan sakit hati digibai ya. Kita biasanya sakit hati enggak kalau digibai? Atau bersyukur terima kasih? Terus sebagian ulama ketika ada yang gibai kasih hadiah, kirim hadiah. Kenapa? Karena terima kasih telah setor pahala itu ya. Nah, karena dia kan telah memberikan pahala ke kita, kita balas kasih hadiah. Kalau pahala dia sudah habis ya dikasihkan, berarti apa? Dosanya yang digibai dihadiahkan gitu ya. Minisanihi, termasuk ghibah, mencela, menghina, merendahkan itu termasuk menyakiti dengan lisan. Terus wayadihi berarti menyakiti dengan tangan apa? Memukul ya, memukul. Memukul. Apa? Ya. Termasuk WA. Karena Alkitab ada yakumu maqama, kalau chatting itu yakumu maqamal maqal, lisan. Jadi kalau chatting itu dia masuknya ke lisan. Ya, masuk ke lisan. Gitu ya. Jadi kalau mengucapkan kata-kata talak lewat WA maka jatuh. Jatuh apa? Jatuh talaknya. Meskipun main-main nggak apa, goda istrinya, gitu ya. Tetap jatuh talaknya. Ya, jadi salah satu jidduhuna jiddun wa hasluhuna jiddun. 3 hal yang seriusnya serius, yang candaannya serius. Yaitu an-nikah, at-thalaq, wa rujuk. Nikah, talak dan apa? Rujuk. Ya. Jadi candanya itu dianggap serius. Dan termasuk hadis masyhur itu hadis ini ya wah, innallaha la yaqbidul ilma intizaan yantazi'uhu min suduril ulama walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Sehingga kalau enggak tersisa orang alim, maka apa? Maka manusia akan menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Akhirnya ditanya dan mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Ya. Hati-hati ya ketika dimintai fatwa. Terutama ketika ngisi kajian tiba-tiba ada jamaah bertanya, "Ustaz, apa hukum wayang?" Nah, gitu ya. Kok malah ini tempat nanya masalah fikih kok tanya wayang gitu ya. Kita jawab jenengan jebak atau tanya gitu. Nah, nanti kalau ya hati-hati kalau ditanya. Jadi ketika kajian itu juga harus hati-hati ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang memancing gitu ya. Yang mancing apalagi kalau ada yang ngerekam gitu kan. Nah, nanti khawatirnya potong gitu ya. Khawatirnya dipotong? Sudah nonton wayangan belum? Sudah nggih? Wayangan apa itu? Bratayuda. Ya. Ya sebentar nih.
Jadi di sini ya ikhwan. Ya, jadi kalau kita lihat hadis masyhur itu dari sahabat yang meriwayatkan itu, jumlah sahabat yang meriwayatkan itu lebih dari 3 atau lebih. Gitu ya. Itu namanya hadis masyhur jika diriwayatkan oleh 3 atau lebih. Jadi kalau suatu hadis ini kok ada riwayat Abu Hurairah meriwayatkan, Aisyah juga meriwayatkan, Ibnu Abbas juga meriwayatkan. Ada 3 sahabat yang meriwayatkan. Oh, berarti ini namanya hadis apa? Masyhur. 4 juga hadis masyhur. 5 hadis masyhur. Terus belum sampai derajat mutawatir. Ya, kemarin kalau dalam Nuhbatul Fikar ya, bahwasanya hadis masyhur istilah lainnya adalah apa? Mustafid. Masih ingat? Mustafidu ala ra'in itu loh. Wal mustafidu ala ra'in. Ya, itu muradifnya sebenarnya. Muradif dari apa? Hadis masyhur. Kalau kita kemarin bahas Mandumah Baiquniyah, hadis masyhur ada 2. Masyhur Assalamualaikum warahmatullahi, masyhur istilahi dan ghairu istilahi. Yang kita bahas ini masyhur apa ini? Istilahi atau ghairu istilahi? Hadis apa? Masyhur istilahi atau ghairu istilahi yang kita bahas ini? Masyhur istilahi. Karena ghairu istilahi itu adalah masyhur menurut alsinatin nas. Menurut apa? Manusia. Masyhur yang ini maksudnya terkenal gitu ya. Jadi masyhur ghairu istilahi itu enggak disyaratkan 3, bahkan ada yang sanadnya 1, ada yang sanadnya 2, ada yang sanadnya apa? 3, dan ada yang tidak ada sanadnya. Benar, ada yang tidak ada sanadnya tapi dikatakan hadis masyhur. Tapi ini ghairu istilahi. Jadi kalau masyhur ghairu istilahi itu tidak memperhatikan jumlah sanadnya. Jumlah rawiyah. Nah, hadis masyhur contoh ini al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini adalah masyhur baina ahlil hadis wal ulama wal awam. Nah, ini hadis apa? Man salimal muslim, ini hadis yang masyhur baina ahlil hadis wal ulama wal awam. Kalau kemarin masyhur indal fuqaha apa? Masyhur indal fuqaha adalah hadis apa? Abghadul halali ilallah at-talaq. Abghadul halali ilallah at-talaq. Sesuatu yang halal tapi paling dibenci oleh Allah itu adalah apa? Tolak atau cerai. Namun hadisnya apa ini? Hadisnya sebagian ulama mendhaifkan. Hadis apa ikhwan? Hadis abghadul halali ilallahi at-talaq. Itu menurut ahli fikih. Kalau menurut ahli usul fikih apa kemarin? Rufi'al an ummati al khata'u wa nisyanu wa mastukrihu alaihi. Rufi'a an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Ya. Ada masyhur juga menurut ahli nahwu juga gitu ya. Nikmal abdu Suhaib laulam yakhafillaha lam ya'sihi. Namun ini di sini la aslalahu. Enggak ada apa? Enggak ada asalnya. Apa? Ketika kita mensyarah hadis di Baiquniyah, kita berikan apa? Beberapa contohnya ya. Dan masyhur bainal amah itu berarti awamun nas itu adalah hadis al-ajalatu minasyaiton.
tergesa-gesa adalah dari setan. Ini Imam Tirmidzi menhasankannya. Al-ajalatu minasy syaitan. Tergesa-gesa itu dari setan. Intinya ya ikhwah, bahwasanya hadis masyhur, entah itu masyhur istilahi atau ghair istilahi, itu apa? Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu maudhu. Jadi masyhur ini enggak bisa dijadikan apa? Patokan apa? Sahih. Jadi hadis masyhur istilahi atau ghair istilahi, ada yang sahih, hasan, dhaif, bahkan maudhu. Akan tetapi kalau hadis masyhur itu sahih, maka apa? Maka ini menjadi keistimewaan. Keistimewaan yang bisa dijadikan untuk mentarjih, lebih rajih daripada hadis aziz dan hadis gharib. Karena aziz cuma 2, gharib cuma 1. Ini keistimewaannya. Jika hadis masyhur itu masyhur istilahi ya, itu sahih, maka ini punya keutamaan, kelebihan yang digunakan untuk mentarjih, merojihkan hadis masyhur tersebut daripada hadis aziz dan gharib. Di antara apa ikhwah? Di antara kitab hadis masyhur ini adalah hadis kitab Maqasidul Hasanah. Al-Maqasidul Hasanah fi mashtahara 'alal alsinah. Ini yang ditahqiq oleh beliau Ustadz Sofyan Baswedan. Hadis apa? Al-Maqasidu Al-Hasanah. Ya, Al-Maqasid Al-Hasanah fi mashtahara 'ala al-sinah. Berbeda dengan apa? Hadis mutawatir. Mutawatir itu juga ada ternyata. Ada beberapa kitab untuk hadis mutawatir sebagaimana yang ditanyakan Bapak Dedi tadi ya. Hadis masyhur aja ada. Apalagi hadis mutawatir. Yang terkenal itu adalah Al-Azhar Mutanasirah fil Akhbaril Mutawatirah. Itu karangannya Al-Imam As-Suyuti. Al-Azhar Mutanasirah fil akhbari mutawatirah. Kalau antum ya ikhwah bikin kitab bisa mencontoh para ulama. Bagus, nadamnya itu bagus. Seperti al-maqasidul hasanah fi mashtahara ala alsinah. Bersajak abi-abi itu. Apa namanya itu? Ini al-azhar mutanasirah fil akhbaril mutawatirah. Itu Imam Suyuti. Ada lagi Qatful Azhar, itu Imam Suyuti juga, tapi ringkasan. Qatful Azhar ini apa? Ringkasan dari Azhar Mutanasirah. Ringkas lagi oleh Imam Suyuti. Memang beliau Imam Suyuti itu Masya Allah. Jadi kalau dalam ilmu mustalah hadis itu imamnya ya Imam Suyuti, Imam Sakhawi, Ibnu Hajar, Ibnu Shalah, Nawawi. Jadi niku nggih, bahwa di mana yang terkenal itu. Cuma ya, yang terkenal itu cuma apa namanya? Ya, cuma beberapa ulama saja yang mengarang tentang hadis mutawatir. Itu bisa dilihat di Maktabah Syamilah ada. Apa namanya? Kitab-kitab para ulama tentang apa? Tentang hadis, khusus untuk hadis ini. Al-Azhar Mutanasirah fil Akhbaril Mutawatirah. Karangan siapa? Imam Suyuti.
diringkas lagi qatful azhar. Antum ringkas lagi ikhwah jadi apa? Jadi talkhisu qatful azhar. Mulakhos nanti jadi mulakhos qatful azhar, nanti ditambah lagi mukhtarat qatful azhar. Dan mukhtarat pun diringkas lagi sekarang. Sudah tahu kan ringkasannya? Iya, sudah tahu belum? Ada sekarang ringkasan mukhtarat. Cocok itu untuk apa? Untuk daurah, cepat. Jadi mukhtarat yang itu yang susah-susah dihapus dulu, sementara nggak diajarkan. Nah gitu. Ada ringkasan mukhtarat. Bahkan ringkasan tasrifnya pun ada. Tasrifnya itu banyak sekali ya, diringkas lagi. Apa? Sorry saja. Iya, oh Edi. Ada, Masya Allah. Ringkasan mukhtarat. Dulu kan kita mungkin awal belajar mukhtarat mungkin bingung ya, karena semuanya diajarkan. Nah sekarang ada apa? Ada ringkasannya. Nah apa? Ya talkhis mukhtarat. Nanti antum talkhis lagi mau. Talkhis lagi. Talkhis terus. Ya, berikutnya adalah hadis aziz. Wal azizu ma rawahu isnani faqat. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan dua orang rawi saja. Misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan manusia seluruhnya. Kenapa dinamakan aziz ya ikhwah? Apakah berarti ada namanya Aziz gitu ya, Aziz, apakah dia itu berarti anak kedua? Aziz ini dari kata apa ini? Iya, bagus. Dari kata apa? Azza. Azza ya. Yakin? Azza apa? Azza ya izu atau azza ya azu atau azza ya uzu? Apa Mas Pras? Dua-duanya benar. Kalau ya itu dari kata azza ya izu. Kalau azza ya izu artinya adalah qalla wa nadara. Wa nadara. Apa? Azza ya'izzu artinya apa? Qalla wa nadara. Qalla itu apa? Sedikit. Nadara? Nadir. Nadir itu apa? Jarang. Itu dari apa? Azza ya'izzu. Maknanya qalla wa nadara. Nadara. Qalla itu sedikit, nadara apa? Jarang. Nadirun. Ingat ya, nadir itu adalah jarang. Tapi kalau azza ya azzu, nah ini yang kedua ya. Azza ya azzu artinya qawiya washtadda. Qawiya washtadda. Qawiya washtadda. Qawiya itu apa? Menjadi kuat, istadda juga sama kuat. Nah, kenapa kok dinamakan hadis aziz? Kenapa? Liqillati wujudihi wa nudratihi. Karena memang apa? Sedikit atau jarang. Itu yang apa? Azza ya izzu, artinya qalla wa nadara.
Atau karena apa? Liquatihi, karena ada satu ditambah satu lagi jadi kuat enggak? Jadi kuat. Nah, ini. Karena apa? Bimaji'ihi min tariqin ukhra, min tariqin akhar. Jadi menjadi kuat dengan apa? Ada satu jalur, datang jalur yang kedua ini, maka menjadi apa? Kuat. Ini apabila kita tinjau dari segi apa ikhwah? Bahasa. Apa tadi? Azza ya'izzu, yang artinya qala wa nadara. Atau azza ya'azzu, yang artinya qawiya washtadda. Dan hubungannya dengan apa namanya? Dua rawi. Kenapa? Karena ya liqillatihi wa nudratihi, karena cuma dua ya, jarang. Dan juga apa? Liquatihi, karena kuat. Bimaji'ihi min tariqin akhar, karena ada apa? Jalur lainnya yang kedua ini. Ini hubungan secara apa? Makna secara bahasa dan makna secara istilah. Gitu ya. Makna secara bahasa dan makna secara istilah. Kalau Baikuni kemarin Aziz apa? Marawah isnani aw salasah kan ya? 2 atau 3. Padahal 3 masuk mana? Iya, masyhur, bagus. Nah, contohnya adalah ini, la yu'minu ahadukum hatta kuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Asy-Syaikhan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kenapa ini dinamakan hadis masyhur aziz ya ikhwah? Karena ini kan hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kalau Syaikhan itu meriwayatkan dari mandat sahabat Anas. Sedangkan Imam Bukhari itu meriwayatkan dari Abu Hurairah. Berarti berapa ini? Ada berapa sahabat ini? Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas dan Abu Hurairah. Ini letak aziznya itu ya, karena hadis ini la yu'min ahadukum itu diriwayatkan 2 orang sahabat, yaitu Anas dan Abu Hurairah. Makanya namanya apa? Aziz. Dan meriwayatkan dari Anas, yang meriwayatkan dari Anas itu juga 2. Ternyata meriwayatkan dari Anas itu juga 2, Qatadah dan Abdul Aziz. Dan yang meriwayatkan dari Qatadah Syuaib wa Sa'id. Wah, 2 terus ya. Dan yang meriwayatkan dari Abdul Aziz itu Ismail bin Ulayyah dan Abdul Waris. Terus ada enggak kitab khusus untuk hadis aziz? Ternyata apa? Ternyata tidak ada seorang ulama pun yang menulis hadis khusus tentang apa? Aziz. Kenapa? Iya, sahih liqillatihi lunudratihi. Karena hadis aziz ini apa jumlahnya? Jarang gitu ya. Jarang. Hadis aziz ini jarang. Ya, karena liqillatihi wa linudratihi. Gitu ya alasannya. Beda dengan mutawatir dan masyhur tadi. Jarang dan sedikitnya apa itu konsekuensi keadaan waktu itu ketika Rasulullah bersabda ketika berduaan dengan sahabat tersebut atau di khalayak ramai itu juga menentukan. Iya, itu karena yang memang jumlahnya 2 itu. Jadi yang meriwayatkan cuma 2 sahabat itu jarang. Jarang ya, jarang. Seringnya atau kalau sahabatnya 1 atau lebih dari 2. Lebih dari apa? 2. Kenapa waktu itu 2
Iya, tidak diketahui. Yang tentunya ya tidak ketika di tempat umum pun kan nggak mesti semuanya meriwayatkan hadis gitu. Itu ya ketika karena di sini kan nggak mesti meriwayatkan hadis ya. Ya, kan maksudnya kelas 2 itu ada sebagian ketika mungkin ada ustadz yang menyampaikan faedah, terus ada yang nulis di mana? Di Instagram contohnya. Nah, itu kan yang nulis cuma 1 atau 2, kan gitu. Nah, jadi ya bisa di tempat umum, tapi yang nuliskan cuma 2. Jadi nggak mesti Nabi itu cuma mengabarkan 2 orang saja, nggak mesti gitu. Gitu ya. Ya, bagus sekali nih. Dan sebenarnya di sini unik gitu loh. Aziz itu kan ya Anas dan Abu Hurairah. Anas dan Abu Hurairah kan 2 ya. Nanti Anas ke bawah itu juga 2 lagi, Qatadah dan Abdul Aziz. Nah nanti Qatadah 2 lagi, Syu'bah dan Sa'id gitu. Dan disebut ini kan jarang. Bisa 2 gitu ya. Ya, terus berikutnya wal gharibu ma rawa wahidun faqat. Kalau dalam mandumah Baikuniyah wa kul gharibu ma rawa rawin faqat. Ya, wa kul gharibu ma rawa rawin faqat. Jadi gharib ya itu adalah ma rawahu wahidun faqat, ya hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja. Dan kemarin kita jelaskan pula bahwasanya gharib itu juga ada istilah lain namanya hadis fardu. Yang mana kemarin ada fardul mutlak dan fardu apa? Nisbi. Fardul mutlak dan fardu apa? Nisbi. Misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Fa innahu lam yarwihi 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam ila ini bacanya apa? Umar atau Umaru? Umaru ya. Karena apa? Negatif dan tidak disebutkan mustasna minhunya. Jadi dia sebagai fa'ilnya. Fa innahu lam yarwihi 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam ila Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hadis innamal a'malu binniyat itu hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wala an Umara illa Alqamatu ibnu Waqqas. Dan yang meriwayatkan dari Umar hanya Alqamah bin Waqqas. Wala an Alqamata ila Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah kecuali siapa? Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Wala an Muhammad ila Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dan tidak meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim kecuali Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Wa kulluhum minat tabi'in, semua mereka adalah apa? Adalah tabi'in, termasuk tabi'in. Summa rawahu an Yahya, kemudian baru meriwayatkan dari Yahya siapa? Khalqun yasir.
Adapun kitabnya itu diantaranya adalah Gharaib Malik, karangan siapa? Imam Lid-Daruqutni. Gharaib Malik. Ya, ini pembagian hadis ahad ditinjau dari turuknya. Ada hadis masyhur, aziz, dan gharib. Dan ini semua masyhur, aziz, gharib ini tidak menentukan sahih dan hasan, gharib atau apa? Dhaifnya. Baru yang jim ini baru yang menentukan. Ya, dilanjutkan Bapak Triadi. Jim wayan qasimu bi'tibari rutbati ila khamsati aqsamin sahihu lidzatihi wa li ghairihi wa hasanun lidzatihi wa li ghairihi wa dhaifun. Al-awwalu fasahihu lidzatihi ma rawahu adlun tamu dhabti bi sanadin muttasilin wa salima minasyududi wal illatil qadihati. Mithaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, rawahul Bukhari wa Muslimun. Wa tu'rahu sihatul hadithi bi umuri thalathatin. Al-awwalu an yakuna fi musannifin iltazama fihi sihhatu idza kana musannifuhu mimman yata'ammadu qawlahu fi tashihi kasahihil Bukhari wa Muslim. Atsani an yunassa ala sihhatihi imamun ya'tamidu qawlahu fi tashihi wa lam yakun ma'rufan bit tasahuli fihi. Ats-tsalitsu an yanzura fi ruwatihi wa tariqati takhrijihim lahu fa idza tammat fihi syurutus sihhati hakama bi sihhatihi. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnul qiraah. Ya, ini penting sekali ya ikhwan, karena berkaitan dengan makbul dan mardudnya hadis tersebut. Wa tanqasimul ahadu bi'tibari rutbah ila khamsati aqsamin. Hadis ahad itu terbagi apabila ditinjau dari rutbah. Rutbah itu kan kedudukan ataupun tingkatan. Jadi hadis ahad apabila ditinjau berdasarkan tingkatannya, kedudukannya, itu terbagi menjadi 5 macam, ila khamsati aqsamin. Apa saja ya ikhwah? Hadis ahad ditinjau dari rutbahnya, dari tingkatannya, dari kedudukannya. Yang pertama adalah sahihun lidzatihi wa li ghairihi, berarti sahih li ghairihi. Terus hasanun lidzatihi, dan berikutnya hasanun li ghairihi, dan yang kelima adalah dhaifun. Dhaifun. Lah maudhu'nya mana ini? Iya, sebagian ulama memasukkan hadis maudhu' itu ke dalam hadis yang dhaif, gitu ya. Yang intinya kan enggak diterima. Ya. Ini ya, jadi dibagi menjadi 5 macam: sahih lidzatihi li ghairihi, hasan lidzatihi li ghairihi, dan dhaif. Fasahihu lidzatihi, apa itu sahih lidzatihi? Ma rawahu adlun tamud dhabti bisanadin muttasilin wa salima minasyududi wal illatil qadihah. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang adil, yang sempurna dhabitnya dengan sanad bersambung dan selamat dari syadz dan illah yang qadihah. Menunjukkan di sana ada illah ghairu qadihah. Ada illah yang mencoreng kesahihan hadis
dan ada illah yang tidak mencoreng kesahihan hadis. Ini definisi dari hadis sahih li dzatihi. Biasanya kalau ini hadis sahih, berarti kalau dimutlakkan sahih maksudnya apa? Sahih li dzatihi. Kalau dimutlakkan hasan, hadis ini hasan, maksudnya hasan apa? Li dzatihi, gitu ya. Jadi kalau disebut sahih saja maknanya sahih li dzatihi. Demikian pula kalau disebut hasan saja maksudnya hasan apa? Li dzatihi. Contohnya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nanti kalau ditanya sebutkan satu contoh hadis sahih li dzatihi. Jawabannya ini. Nanti jangan dibawakan sahih li ghairihi ya. Mintanya sahih li dzatihi dibawakan sahih li ghairihi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, kemudian bagaimana ayuhal ikhwah wal akhwat kita bisa tahu kalau hadis itu sahih, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa tahu bahwasanya hadis tersebut adalah sahih li dzatihi? Beliau jelaskan wa tu'rafu sihhatul hadis bi umurin salasah. Ini bahwasannya hadis itu sahih bisa diketahui dengan 3 hal. Dengan apa? 3 hal. Apa saja? Al-awwalu an yakuna fi musannafin. Ya. Yang pertama adalah cara mengetahuinya bahwasannya hadis tersebut ya ada dalam kitab. Musannaf itu kan karangan. Ya. An yakuna fi musannafin, hadis tersebut dalam karangan, dalam kitab, iltazama fihi sihhah. Yang apa? Yang pengarangnya itu sudah berkomitmen untuk memasukkan hadis sahih saja. Jadi kita bisa tahu hadis itu sahih atau tidak. Di antaranya adalah apa? Kita tahu itu hadis sahih itu berada dalam kitab yang berkomitmen pengarangnya hanya memasukkan apa? Hadis sahih saja. Idza kana musannifuhu mimman yu'tamadu qauluhu. Nah ini tapi apa? Dengan catatan apa? Apabila pengarangnya itu adalah di antara yang yu'tamad. Yu'tamad itu yang dipercayai. Qauluhu perkataannya fit tasih dalam mensahihkan. Contohnya apa? Ka sahihail Bukhari wa Muslim. Jadi di sini apa? Bisa kita tarik kesimpulan, tahu ini hadis sahih adalah apa? Dalam kitab yang pengarangnya berkomitmen hanya memasukkan hadis sahih dan tasihnya, pensahihannya itu dipercaya. Yuk tamat, dijadikan sandaran, dipercaya. Seperti Imam Bukhari dan Muslim. Berarti enggak mesti sahih itu terus nanti apa hadisnya sahih. Contohnya apa? Sahih siapa? Sahih fulan itu ya. Kan ada kitab sahih juga yang menamakan sahih seperti Sahih Ibnu Hibban. Ada pula Sahih Ibnu Huzaimah. Nah dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Huzaimah itu ada apa? Ada hadis dhaifnya. Terutama Ibnu Hibban itu terkenal ya dengan tasahulnya. Bermudah-mudahan dalam menghukumi adalatur rawi dan dobitnya apa?
rawi. Jadi Imam Ibnu Hibban itu mutasahil dalam jarah wa ta'dil. Ya. Pernah kira Sahih Ibnu Hibban itu? Ada ya? Kan bukan Sunan Ibnu Hibban ya? Bukan kan? Ya, Sahih Ibnu Hibban. Ada lagi Sahih Ibnu Huzaimah. Ini yang pertama. Cara mengetahui hadis itu apa? Sahih adalah dalam kitab Bukhari Muslim. Mesti sahihnya itu ya. Bukhari Muslim. Yang kedua, an yanussa ala sihatihi imamun yu'tamadu qawluhu fit tashih. Nah, cara kita mengetahui itu sahih, bagaimana? Kita nggak mungkin meneliti ya ikhwah. Gini ya. Ya di sini kita nggak meneliti. Kita apa? Mengetahui dengan apa? Nas an yanussa ala sihatihi imamun. Adanya imam, adanya ahli hadis yang secara nas menjelaskan akan kesahihannya. Jadi apa ini? Tashihnya para ulama muhaddisin, an yanussa ala sihatihi imamun, adanya imam yu'tamadu qawluhu fit tashih, yang dipercayai. Yang dipercaya apa? Perkataannya dalam mentashih. Kalau Imam Bukhari mensahihkan, kalau Bukhari sahih sudah sahih. Kalau Muslim sahih kan ada kan hadisnya Imam Bukhari itu kan enggak hanya kitab Sahih Bukhari, di sana ada kitab contohnya Tarikh Kabir. Ada kitab Adabul Mufrad. Tapi Adabul Mufrad ada dhaifnya. Karena memang Imam Bukhari tidak mensyaratkan seperti Sahih Bukhari. Gitu ya. Kitab Adabul Mufrad itu ya, yang sudah dijadikan kajian kan? Adabul Mufrad. Nanti Mas Ketut bisa buka kajian Adabul Mufrad gitu ya. Di rumah. Adabul Mufrad. Kalau dari dulu saat Syafiq itu Adabul Mufrad kayaknya belum selesai sekarang. Hadisnya. Adabul Mufrad. Di Rojak beliau juga bahas Adabul Mufrad, tentang adab, bagus itu. Tentang adab-adab itu. Dan pembawaan beliau kalau yang membawakan itu hadisnya sering kita dengar tapi beda rasanya. Kayak ada mesti ada sesuatu yang baru gitu. Itulah beliau mahir dalam menyampaikan. Karena memang beliau jurusannya adalah jurusan dakwah. Ya, karena kuliah Usuluddin, Fakultas Usuluddin itu kan ada dakwah dan akidah itu kan. Nah, beliau bagian apa? Dakwah. Makanya disertasi beliau tentang apa? Tentang juhudnya Dewan Dakwah kalau nggak salah. Juhudnya dakwah itu, peran Dewan Dakwah itu dalam menangkal kristenisasi. Beda dengan Ustadz Abdul Zaim. Ustadz Abdul Zaim itu tesisnya tentang kesirikan-kesirikan yang ada di Indonesia. Wah. Jadi itu boleh lah, itu boleh mana? Boleh ke tempat-tempat yang dijadikan kesirikan. Ya. Boleh. Untuk penelitian itu loh, untuk penelitian. Nah, itu butuh, kalau sebetulnya kan butuh juhud yang besar ya. Kesirikan-kesirikan yang ada di Indonesia. Jadi keliling-keliling ya. Keliling kuburan mana-mana gitu. Memang karya itu sesuai dengan jurusan gitu. Dengan jurusan. Ustaz Sofyan ya mutakhasis beliau di ulumul hadis, mustalah hadis, ya, tentang mustalah hadis. Beliau ulumul hadisnya. Beda dengan Ustaz M. Hasan Ayatullah. Dr. M. Hasan Ayatullah itu beliau bukan di ulumul hadisnya, tapi beliau di fikih hadisnya. Fikih apa? Hadisnya. Jadi cenderung ke matan. Kan hadis dibagi ya, bagi dua. Ini fokus ke ulumul hadis yang mustalah, atau fikih fokus ke fikihnya, fikih hadis. Fikih hadisnya. Dan saling melengkapi. Alhamdulillah beliau udah lama juga,
Sejak tahun berapa? Ustaz M. Hasan. Ya. Dan menunjukkan bahasanya yang jurusan-jurusan hadis ini hafalannya biasanya kuat. Karena ada Ustaz sini juga, Ustaz di Uhwah itu juga cerita dulu di kelas. Ketika ujian S2 di Madinah, ada beberapa Ustaz yang juga kan ngambil itu, ternyata banyak yang nggak lolos karena hafalan hadisnya. Misalnya udah hafal 1000 hadis atau berapa ini ya. 1000 hadis dengan mutkin gitu ya. Dengan mutkin. Makanya di SCD itu banyak yang nggak lebih banyak yang ngambil syariah daripada fikih ya, daripada hadis, karena diantaranya ini khawatir dengan hafalan ini. Hafalan. Memang dikit-dikit hafalan. Kayak Nubatul Fikar kalian juga dihafal, Alfiyah Iraqi dihafal, hadis-hadis juga dihafal. Belum hafal hadis yang wajib dan hadis yang hadis sebagian Sahih Bukhari, sebagian Sahih Muslim. Jadi di sini tasihnya imam yang yu'tamad qauluhu. Walam yakun ma'rufan bitasahul fihi. Dan tidak terkenal dengan tasahulnya. Berarti kalau tasihnya imam yang mutasahil dalam jarh wa ta'dil ini ya, maka perlu ya perlu diteliti kembali. Imam ini mengatakan sahih, tapi dia terkenal dengan mutasahilnya. Maksudnya menghukumi kalau seorang muslim itu ya sudah dihukumi adil dan dan dobitnya kan gitu. Itu mutasahil. Jadi ulama jarh wa ta'dil itu ada 3 tingkatan, ada yang mutasahil, ada yang mutawasit, dan ada yang mutasyaddid. Ya, ketika menjarh wa ta'dil itu ada yang mutasahil, mutawasit. Mutawasit itu seperti apa? Kalau mutasahil seperti Imam Ibnu Hibban. Kalau yang mutawasit itu seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad. Ya, sedangkan mutawasit yang terkenal itu mutasyaddid adalah seperti Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in. Ini ya. Jadi dari yang pertama tadi kan dari suatu kitab ya. Dari nas keterangan ulama. Di sini sahih. Syaratnya yu'tamad qalu fit tasih wa lam yakun ma'rufan bit tasahul. As-salis ayandura fi ruwatihi. Masya Allah. Bisa tahu ini hadis sahih atau tidak adalah meneliti para rawinya. Masya Allah. Meneliti para rawinya. Wa tariqati takhrijihim lahu. Ya, ini mentakhrij hadis. Nah, jadi takhrij hadis ini lewat siapa saja? Ya. Berarti ini Berarti ini diteliti rawinya, diteliti sanadnya bersambung atau tidak. Intinya hadisnya ditakhrij. Nanti disimpulkan faidat tammat fihi syurutus sihah. Jika ternyata sempurna syarat-syarat dikatakan hadis sahih, hukima bisihatihi, maka dihukumi dengan sahihnya. Dan kalau ini kita belum mampu ya. Kita masih ngikut tasihnya Syekh Albani. Nah, banyak tasihnya Syekh Albani. Namun anehnya sekarang banyak orang yang meremehkan Syekh Albani. Ya kan buka rawi itu ya, makanya kita cek itu ya, kita kasih tugas. Kita ngambil hadis itu ya, enggak kita sebutkan di mana. Kita ngambil hadis tertentu, sanadnya plus matanya. Coba dicek hadis ini sahih atau dhaif. Nah, sekarang gampang. Tinggal ketik itu hadisnya ini, terus nanti keluar Google. Wah, keluar Google itu ya. Hadis ini dhaif, hadis ini lemah karena ini. Tapi kalau enggak, boleh tanya Google gitu. Berarti
Harus merujuk kepada kitab Tarajum Ruwah, kitab Rijal. Kitab-kitab apa yang di situ menyebutkan para rawi. Diteliti rawi ini di kitab mana, bagaimana keterangan ulama tentang rawi ini, hafalannya apa berubah atau enggak, hafalnya lemah tidak. Teliti terus. Nah. Terus untuk mengetahui bersambung atau tidak, itu kan juga tahu ini dengan antara ini ketemu enggak, antara rawi ini dan ini ketemu enggak. Apalagi nanti kalau sudah apa berkaitan ini syad atau enggak ini. Jangan-jangan nanti rawinya sudah apa? Sudah adil, sudah dobit, terus sanadnya apa? Mutasil. Oh ternyata ada syad menyelisihi. Apalagi yang susah ada ilahnya gitu ya. Ada apa? Ilahnya. Berarti satu hadis saja ya ikhwah menghukumi apa? Sahih, dhaif, hasan itu tidaklah mudah. Maka ya Masya Allah Syekh Albani itu Insya Allah ya beliau apa? Yang mampu dulu itu belum ada maktabah syamilah. Nah, sekarang kan kita pengen hadis apa sih ya? Pernah hadis, contohnya hadis apa? Hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna. Contoh. Terus kita apa? Kita ketik sebagian kata itu, terus kita centang kitab-kitab semua dicentang, atau kita centang semua kitab hadis, nanti keluar. Seret semua keluar. Nah, makanya kapan-kapan bisa kita praktek apa maktabah syamilah. Maktabah syamilah itu kan ribuan banyak sekali kitab-kitab. Nah, itu enak kalau apa namanya sedang bahas ya mencari. Jadi kita ketik hadis itu nanti kita pilih kitab semua hadis nanti banyak sekali. Banyak sekali. Apa? Nah itu kalau rawinya ya ketika apa? Ketika kita centang yang kitab-kitab rawi, kitab kutubur rijal. Tapi kalau yang kutubul hadis berarti ya sekedar sanad dan matan itu. Kalau tentang rawi ya tadi kitab apa? Kitab rijal seperti Al-Kamal fi Ma'rifati Rijal, Tahdhibul Kamal, Tahdhibut Tahdhib, Takrib ya. Ya, kemudian yang kedua was-sahihu li ghairihi. Apa itu hadis sahih li ghairihi? Al-hasanu li dzatihi idza ta'addadat turuquhu. Jadi hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan li dzatihi apabila apa? Ta'addadat turuquhu. Apabila apa? Ta'addadat itu berbilang ya, ada beberapa jalurnya, enggak hanya satu saja. Ta'addadat turuquhu. Apabila ada beberapa jalurnya, ada beberapa sanadnya. Jadi kalau hasan lidatihi ada 2 jalur, ada 2 sanad, maka bisa naik menjadi apa? Sahih li ghairihi. Apa contohnya? Contohnya adalah hadis hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu an yajhisa jaishan fa nafadat al-ibil faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ibta' alaina ibilan biqala'is min qala'is sadaqah ila mahalliha fakana ya'khudul ba'ira bil ba'iraini wassalasati faqad rawahu Ahmadu min tariqi Muhammad ibn Ishaq wa rawahul Baihaqi min tariqi Amr bin Syu'aib wa kullu wahidin minat tariqaini bin firadihi hasan. Ini ya ikhwah. Jadi ada berapa yang meriwayatkan ini? 2, Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Kalau Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur siapa?
Muhammad bin Ishaq. Sedangkan Al-Imam Baihaqi meriwayatkan dari jalur siapa? Amr bin Shu'aib. Dan masing-masing dari dua jalur ini derajatnya apa? Hasan lidatihi. Fabimajmu'ihima, maka jika kedua itu dikumpulkan, yasirul hadisu sahihan li ghairihi. Maka hadis menjadi sahihan li ghairihi. Wa innama summiya sahihan li ghairihi. Lalu kenapa kok dinamakan hadis apa? Sahihan li ghairihi. Kenapa ya ikhwan? Li'annahu law nadhara ila kulli tariqin bin firadin lam yablugh rutbatah sihah. Karena kalau melihat pada masing-masing jalur apabila bersendirian ya, itu enggak sampai kemana? Derajat sahih. Falamma nadhara ila majmu'ihima, tapi kalau melihat dikumpulkan keduanya qawiya, maka jadi kuat jika dinaik hatta balaghaha, sehingga apa? Bisa sampai ke derajat apa? Sahih. Berarti data turukuhu dua sudah cukup. Iya, sudah cukup karena dua dinamakan apa? Ta'ad dada. Ya. Dinamakan ta'ad dada. Ya. Baik, sampai sini ya ikhwah, sampai hadis sahih li ghairihi. Insyaallah besok kita lanjutkan untuk hadis hasan li dzatihi. Ya, syukran ala husni istima'ikum jami'an ayyuhal ikhwah wal akhwat. Barakallahu fikum. Fa naktafi hadzal qadar fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, minggu depan